Palestina atau yang dulunya disebut dengan Yerusalem terus menjadi sorotan dunia terutama masyarakat muslim karena konflik berkepanjangan antara Palestina yang ingin mempertahankan tanah air dan kesucian Al-Quds dengan Israel yang ingin merampas segalanya. Bahkan belakangan ini diketahui konflik antara Palestina dan Israel semakin memanas. Sebelum Israel masuk dan mulai merebut tanah Palestina yang merdeka, beberapa ratus tahun yang lalu, Palestina atau Yerusalem juga pernah dijajah oleh pasukan tentara salib. Namun di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, umat Islam berhasil merebut kembali Baitul Maqdis tanpa pertumpahan darah. Mari kita telusuri bagaimana kisah hidup dan latar belakang kehidupan sang pahlawan ini. Salahuddin Al-Ayyubi memiliki nama asli Abdul Muzaffar Yusuf yang bergelar Sultan Al-Malik An-Nasir atau Raja Sang Penakluk. Salahuddin berasal dari keturunan suku Kurdi wilayah Irak Utara. Ayah dan ibunya berasal dari Duwain, daerah di Azerbaijan. Ia lahir pada tahun 1137 Masehi di sebuah benteng Tikrit, tempat ayahnya menjabat sebagai pemimpin wilayah Tikrit. Kelahiran Salahuddin yang diramalkan ayahnya merupakan kelahiran yang tidak menguntungkan atau pembawa sial bagi keluarganya saat itu. Hal ini dikarenakan kelahirannya yang bertepatan dengan pengusiran keluarganya dari Tikrit oleh penguasa Baghdad. Pengusiran tersebut merupakan akibat dari pembunuhan yang dilakukan Syirkuh atau paman Salahuddin terhadap salah seorang panglima yang bertugas menjaga pintu benteng. Pembunuhan tersebut dilatar belakangi oleh tindakan sang panglima yang telah melakukan tindakan asusila terhadap seorang wanita. Najmuddin Ayyub atau ayah Salahuddin beserta keluarganya diberi waktu 2 hari untuk segera meninggalkan benteng itu sebelum waktu petang. Namun, ketika petang hari, istrinya justru menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Salahuddin kecil pun lahir dengan sempurna, namun ayahnya terkesan tidak menyukai kelahirannya. Hal itu karena proses kelahirannya bertepatan dengan hilangnya kekuasaannya atas posisi dirinya sebagai pemimpin Tikrit. Di tengah situasi tersebut, salah seorang pengikutnya mengatakan kepada ayah Salahuddin, "Tuanku, saya dapat menangkap perasaan sial dan pesimis Tuan terhadap bayi ini. Akan tetapi, dosa apakah gerangan yang telah dilakukannya? Karena alasan apa ia pantas mendapatkan perlakuan yang tidak mendapatkan manfaat dan tidak berguna sedikit pun bagi Tuan? Apa yang terjadi pada dirimu memang sudah ketentuan dari Allah dan takdirnya. Lagi pula, siapa tahu, kelak bayi ini akan menjadi penguasa yang disegani dan mempunyai kedudukan terhormat. Semoga Allah menjadikan untuknya suatu kedudukan. Maka biarkanlah dia hidup karena dia masih bayi yang tidak memiliki dosa dan tidak mengetahui kesusahan dan kegelisahan yang engkau alami." Akhirnya ayah Salahuddin tersadar jika kelahiran Salahuddin itu tidak ada hubungannya dengan situasi yang dialami keluarganya pada waktu itu. Pada saat proses persalinan telah selesai, keluarga Salahuddin bergegas keluar dari benteng pada malam hari. Dalam perjalanan mereka yang tidak tentu arah, mereka memutuskan beristirahat di sekitar wilayah Mosul atau Irak. Di tempat inilah mereka bertemu dengan Imamuddin Zanki yang menjadi sultan di wilayah Mosul. Keluarga Salahuddin pun disambut baik oleh Imaduddin Zanki. Karena Imaduddin Zanki tidak pernah melupakan kebaikan ayah Salahuddin karena telah menolongnya dari kejaran tentara Baghdad. Akhirnya keluarga Salahuddin diizinkan untuk menetap dan tinggal di Mosul. Ayah dan paman Salahuddin pun bergabung sebagai emir atau komandan di bawah kepemimpinan Zanki. Mereka bahkan ikut terlibat dalam beberapa penaklukan wilayah yang telah dikuasai oleh pasukan salib. Pada tahun 1139 Masehi, kota Ba'albik yang berada di wilayah Suriah berhasil dikuasai oleh Zanki. Ia kemudian menunjuk ayah Salahuddin sebagai gubernur Ba'albik.
Saat ayah Salahuddin diberi amanah berupa jabatan sebagai seorang gubernur, usia Salahuddin baru sekitar 2 tahun. Sebagai putra seorang pemimpin, Salahuddin mendapat pendidikan yang baik selama berada di Baalbek atau Suriah sampai ia berusia 9 tahun. Sebelum akhirnya keluarga Salahuddin pindah ke Damaskus. Salahuddin selalu mendatangi tempat-tempat belajar untuk belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran, fikih, dan syair atau sastra. Ia juga belajar kaidah bahasa dan dasar-dasar nahwu dari para ulama yang ahli di bidangnya sebagaimana putra-putra raja. Karena ia hidup di lingkungan yang berada di antara para tentara perang, sehingga ia pun ikut berlatih menunggang kuda, melempar tombak, berburu, dan lainnya. Tentu saja perkembangan keilmuan Salahuddin tidak lepas dari pendidikan ayahnya yang ahli di bidang agama dan keahlian berperang yang didapat dari pamannya yang merupakan seorang panglima militer. Itulah gambaran keluarga hingga pendidikan Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadikan dirinya memiliki karakteristik sebagai seorang panglima perang yang cerdik, penunggang kuda yang terlatih, politikus handal, dan seorang yang berilmu. Karir Salahuddin Al-Ayyubi sebagai tentara dimulai ketika penunjukan atas dirinya sebagai wakil dari pamannya, As-Sadeddin Shirkuh, untuk menemaninya menuju Mesir atas perintah dari Nuruddin Mahmud. Mereka dikirim ke Mesir untuk membantu dinasti Fatimiyah atas sengketa jabatan penting Perdana Menteri atau Wazir antara Syawar dan Dirham. Dirham yang menjadi lawan politik Syawar telah menjalin kerjasama dengan pasukan salib, yaitu Amuri I, Raja Baitul Maqdis atau Yerusalem, yang memiliki niat untuk menguasai Mesir. Tentu saja Nuruddin Mahmud yang mendapat berita ini tidak tinggal diam dan mengutus pasukan untuk membantu Mesir. Pasukan Shirkuh berhasil menghalau Dirham dan Amuri I hingga berakhir dengan terbunuhnya Dirham. Kemenangan berhasil didapatkan. Syawar telah mendapatkan keinginannya. Namun setelahnya, Syawar justru berkhianat dan mengusir Shirkuh serta pasukannya dari wilayah Mesir. Syawar segera menjalin hubungan dengan pasukan salib yang sebelumnya di pihak Dirham. Sultan Al-Adid yang menjadi khalifah dinasti Fatimiyah kemudian menulis surat kepada Nuruddin Mahmud untuk meminta bantuan. Permintaan Al-Adid disetujui Nuruddin Mahmud. Ia memerintahkan kepada pasukannya untuk menuju Mesir guna membantu Khalifah Fatimiyah Al-Adid dari kekacauan dalam pemerintahannya. Perintah diberikan kepada Shirkuh dan Salahuddin sebagai pemimpin pasukan. Mendengar kabar pasukan Shirkuh berangkat menuju Mesir, Syawar dengan sigap langsung menghubungi Raja Baitul Maqdis Amuri I untuk segera menghalau laju Shirkuh ke Mesir. Tetapi, mereka pasukan salib kalah cepat dari pasukan muslim yang lebih dulu mencapai Mesir. Pada akhirnya, pasukan Syawar dan Amuri I kembali menelan kekalahan dalam konfrontasi melawan pasukan muslim di Mesir. Atas keberhasilannya itu, Shirkuh mendapat kehormatan dari Khalifah Al-Adid yang kemudian mengangkatnya menjadi Perdana Menteri atau Wazir menggantikan Syawar dan diberi gelar Al-Malik Al-Mansur. Sedangkan Salahuddin yang senantiasa berada di sisi Shirkuh mendapat amanah sebagai pemimpin keamanan wilayah Mesir. 2 bulan kemudian, Shirkuh meninggal dunia setelah mendapat jabatan sebagai seorang Perdana Menteri. Tak lama kemudian, Khalifah Al-Adid menunjuk Salahuddin Al-Ayyubi untuk menggantikan posisi Shirkuh. Pada saat menjadi Perdana Menteri Mesir, usia Salahuddin kurang lebih berusia 30 tahun. Pada tahun 1171 Masehi, Sultan Al-Adid meninggal dunia dan berakhirlah kekhalifahan dinasti Fatimiyah. Tidak ada lagi pengganti Khalifah Al-Adid yang berasal dari keturunannya. Salahuddin Al-Ayyubi yang menjabat sebagai Perdana Menteri naik tahta pasca kematian Al-Adid. Naiknya Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penguasa Mesir menggantikan Khalifah Fatimiyah Al-Adid menjadi momen penting dalam misinya untuk menyatukan umat Islam.
Tahun-tahun pertama Salahuddin sebagai pemimpin tidaklah mudah. Ia sudah dihadapkan pada beberapa tantangan. Pertama, ancaman pemberontakan dari sisa-sisa pendukung Fatimiyah di Mesir. Kedua, serangan dari orang-orang Frank yang merasa terpukul dengan jatuhnya Mesir ke tangan Nuruddin. Ketiga, terjadinya ketegangan antara pihak Salahuddin dan Nuruddin. Namun semua itu dapat diselesaikan dengan baik di bawah kepemimpinan Salahuddin. Dinasti Fatimiyah yang dulunya berkuasa di Mesir adalah penganut Syiah Islamiyah. Namun para penduduk Mesir berpegang teguh pada paham Sunni. Oleh karena itu, Salahuddin Al-Ayyubi dianggap sebagai pembaharu di Mesir karena dapat mengembalikan mazhab Sunni. Melihat keberhasilannya itu, Khalifah Al-Musta'di dari Bani Abbasiyah memberi gelar kepada Salahuddin yaitu Al-Mu'izz il-Amiril Mu'minin atau penguasa yang mulia. Khalifah Al-Musta'di juga memberikan Mesir, An-Naubah, Yaman, Tripoli, Suriah, dan Mahribi sebagai wilayah kekuasaan Salahuddin. Sejak saat itulah Salahuddin dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin atau pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Selain itu, Salahuddin juga aktif dalam memperluas wilayah demi menyatukan umat Islam. Dalam kekuasaannya, Salahuddin berhasil menyatukan wilayah-wilayah Islam yang mencakup utara Irak atau Kurdistan, Suriah, Yaman, Maroko, dan pesisir pantai Afrika Utara. Ia juga berhasil menguasai Damaskus, Aleppo, dan Mosul. Maka sejak itulah dinasti Ayyubiyah mulai berkuasa hingga sekitar 75 tahun lamanya. Prestasi yang tak kalah membanggakan dari Salahuddin adalah di bawah kekuasaannya, Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh umat Islam. Setelah sebelumnya dikuasai oleh pasukan salib sejak tahun 1099 Masehi. Pada 10 Februari 1144 Masehi, setelah pasukan Salahuddin melakukan pengepungan selama 12 hari terhadap Baitul Maqdis, pasukan salib akhirnya menyepakati perjanjian damai dengan Salahuddin. Dengan dikuasainya Baitul Maqdis, maka jatuhlah sebagian besar kota-kota dan wilayah yang masih dalam penguasaan kaum salib. Momen jatuhnya Baitul Maqdis bertepatan dengan malam Isra Mi'raj 27 Rajab 538 Hijriyah.